Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Di sini saya Ken Rino Daga dari D3 Akuntansi 2019 ingin memaparkan materi dari mata kuliah perpajakan 2 yang berjudul unsur-unsur dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, langsung saja. Nah, di sini terdapat 6 poin yang akan saya bahas. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu penghasilan neto. Penghasilan itu seperti apa? Nah, penghasilan itu ada dua. Penghasilan itu ada dua macam. Yang pertama ada penghasilan yang termasuk dalam objek pajak maupun yang bukan termasuk objek pajak. Nah, penghasilan yang termasuk objek pajak itu juga ada dua. Ada yang menggunakan tarif umum, ada yang menggunakan tarif khusus dan final. Namun, perlu kalian lihat bahwa pajak yang menggunakan tarif khusus dan ataupun final itu tidak digabung dengan tarif umum. Jadi pajaknya tidak akan diakumulasi di akhir tahun. Jadi di sini saya akan menjelaskan penghasilan objek pajak dengan tarif umum saja yang berwarna kuning ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, jadi ini contoh perhitungan PPh orang pribadi pada suatu periode, lebih tepatnya pada 1 tahun. Nah, ini akhir tahunnya itu seperti ini ya perhitungannya. Terdapat penghasilan itu, zakat, kompensasi kerugian, PTKP, PHKP, kredit pajak, dan sebagainya. Nah, langsung penghasilan itu tersendiri itu ada 5, maaf. Nah, penghasilan itu yang berasal dari usaha atau seperti supermarket, cuci mobil, dan sebagainya. Lalu ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti apa? Nah, nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Contohnya ada dokter, konsultan pajak, artis. Lalu untuk penghasilan itu yang dari pekerjaan. Nah, yang ketiga ini maksudnya itu pekerjaan yang memiliki ikatan dengan atasan gitu. Jadi bisa dibilang pekerjaan terikat lah. Contohnya ada karyawan swasta maupun PNS. Lalu yang keempat ada penghasilan dalam negeri lainnya, seperti halnya penjual motor namun bukan usaha. Lalu ada yang terakhir penghasilan dari luar negeri, seperti halnya sewa apart di luar negeri. Nah, penghasilan bebas. Pekerjaan bebas itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Diatur dalam pasal 1 ayat 8 UU KUP. Nah, jadi penghasilannya itu tidak ada ikatan lah. Seperti halnya ini contohnya banyak sekali ya teman-teman. Ada pengacara, akuntan, arsitek, dan sebagainya. Oke, langsung selanjutnya, status kewajiban perpajakan. Nah, status kewajiban perpajakan itu ada 4. Yang pertama itu adalah kakak. Di kakak itu kewajiban perpajakan suami istri digabung. Suami istri itu digabung. Jadi, istri akan melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya itu menggunakan NPWP suami. Bisa kita sebut adalah status kepala keluarga. Lalu yang kedua adalah hidup berpisah. Jadi penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena mereka hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Bisa dibilang semacam bercerai gitu. Lalu yang ketiga adalah pisah harta dan penghasilan. Jadi penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena mereka mengendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Lalu yang keempat, memilih terpisah. Itu kita sebut MT. Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak ada perjanjian tertulis di sini. Nah, selanjutnya ini ringkasan dari slide sebelumnya. Ada KK, HB, PH, dan MT. Oke, selanjutnya adalah penghasilan anak yang belum dewasa. Jadi penghasilan anak yang belum dewasa itu juga akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Belum dewasa seperti apa? Belum dewasa itu maksudnya anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Nah, apabila orang tuanya sudah berpisah, perlakuannya seperti apa? Nah, perlakuannya itu adalah
akan digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Jadi nanti tergantung dari kondisi anak tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 8 ayat 4 UU PPH. Lalu berikut saya paparkan contoh dari perhitungan penghasilan itu. Pada tahun 2019, Anto, seorang karyawan swasta, mendapatkan gaji tiap bulan dengan penghasilan itu sebesar 120 juta. Lalu istrinya, seorang karyawati di perusahaan yang sama, mendapatkan gaji bulanan dengan penghasilan itu tahun sebesar 110 juta. Lalu anak mereka, Anita, usia 15 tahun, juga mendapatkan hadiah dari memenangkan lomba melukis pada tahun 2019 sebesar 50 juta. Baik Anto maupun Anti memiliki NPWP masing-masing. Meskipun tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dalam keluarga ini sang istri yaitu Anti memilih menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Berarti status kewajiban perpajakan suami dan istri adalah NT. Jadi perhitungannya itu menggunakan ketentuan dari NT ya. Lalu untuk PH neto dari Antonya itu ada 120 juta ditambah 50 juta dari anak tadi sebesar 170 juta. Lalu untuk penghasilan itu dari Anti itu ada 110 juta. Nah, karena MT berlaku juga untuk PH, penghasilan istri tidak bersifat final karena hanya dapat berasal dari satu dengan perusahaan yang sama tadi. Tidak bersifat final, maka total PH neto keluarga tersebut adalah 170 juta tambah 110 juta dengan total 280 juta. Lalu selanjutnya adalah zakat atau sumbangan kewajiban yang bersifat wajib, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, sumbangan seperti apa? Jadi zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ada definisinya adalah zakat atau penghasilan yang dibayarkan oleh WPOP, pemeluk agama Islam, atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Lalu pengertian kedua yaitu sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi WPOP, pemeluk agama selain Islam, atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga agama yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Lalu apabila pengeluaran zakat yang bersifat wajib tidak dibayarkan kepada badan amil atau lembaga keagamaan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, pasal 1 ayat 1 seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini sudah tercantum badan zakat atau penerima zakat yang sah dari pemerintah. Contohnya ada badan amil zakat nasional, provinsi, maupun dari kabupaten. Lalu ada lembaga amil zakat skala nasional, lembaga amil zakat skala provinsi, skala kabupaten, ada lembaga pengelola dana sosial keagamaan Buddha wajib tingkat nasional, lembaga penerima sumbangan keagamaan Katolik, dan banyak lagi. Mari kita lihat slide. Oke, selanjutnya yang poin ketiga yaitu PTKP. Nah, PTKP itu adalah penghasilan yang tidak akan dikenakan pajak. Jadi PTKP sebesar berapa? Mari kita bahas. Mulai tahun 2016 ya ini udah PTKP terbaru yaitu wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan itu sebesar 54 juta. Lalu untuk tambahan setiap wajib pajak yang kawin itu sebesar 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung itu sebesar 54 juta. Lalu untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, perlu diingat paling banyak tanggungan itu adalah 3. Jadi maksimal 3 orang. Untuk nominalnya sama ya, setiap tanggungan 4.500.000. Selanjutnya, nah ini ada keterangan lain, bukan keterangan lain sih, penjelas, yaitu ketentuan penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk hubungan keluarga sedarah atau semenda,
Apabila saudara lurus seperti ayah atau ibu itu menjadi tanggungan. Lalu untuk saudara samping seperti saudara kandung, kakak, adik itu bukan tanggungan. Lalu untuk semenda lurus itu seperti mertua atau anak tiri itu sebagai tanggungan. Lalu untuk semenda samping seperti kakak ipar itu bukan tanggungan. Nah, perlu diperhatikan lagi status PTKP. Jadi status PTKP itu diketahui dari awal tahun. Jadi ingat ya, awal tahun. Lalu untuk orang asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri pada tahun berjalan ditentukan pada keadaan awal bulan menjadi wajib pajak dalam negeri. Lalu untuk status wajib pajak itu ada 2, tidak kawin dan kawin. Dan ditambah dengan tanggungan keluarganya. Lalu ada status wajib pajak gabungan. Nah, langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, ini ada 3 ya teman-teman. Jadi yang paling kiri itu adalah tidak kawin, lalu ada kawin, lalu yang paling kanan adalah kawin garis miring I garis miring tanggungan. Jadi ini PTKP gabungan lah, status gabungan dari penghasilan suami dan istri. Nah, kalau yang paling kiri bisa kita lihat tidak kawin tanpa tanggungan itu 54 juta seperti saat sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu bertambah lagi 4,5 juta untuk satu tanggungan, bertambah lagi, dan maksimal 3 tanggungan dengan nominal 67.500. Lalu untuk yang tengah itu status kawin dengan 0 tanggungan sebesar 58.500, bertambah lagi 4.500 seiring dengan tanggungannya itu. Nah, untuk maksimal 3 tanggungan, jadi 72 juta. Lalu untuk yang paling kanan itu adalah kawin yang garis miring istri I garis miring tanggungan sebesar 117 juta itu untuk satu tanggungan, 112.500 itu untuk 0, itu tidak ada tanggungan. Lalu untuk tanggungan maksimalnya 3 itu sebesar 126 juta. Nah, jadi untuk KI ini, penghasilan istri yang digabung dengan suami ini, kondisinya harus seperti ini, teman-teman. Yang pertama, seorang istri ini harus memiliki usaha yang tidak dikenakan oleh PPh final. Lalu yang kedua harus memiliki pekerjaan bebas, memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, memiliki penghasilan dari bukan subjek pajak yang tidak memotong PPh pasal 21. Jadi jika KI ini maka PPh pasal 21 yang telah dipotong terhadap istri, maka akan menjadi kredit pajak bagi keluarga tersebut. Nah, namun apabila istri hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, maka bagi suaminya penghasilan tersebut bersifat final. Nah, kalau final seperti apa? Nah, kalau final itu maka penghasilan istri tidak akan digabung ke suami. Lalu penghasilan istri yang telah dipotong PPh pasal 21 itu tidak akan menjadi kredit pajak, teman-teman. Lalu PTKP dari suami pun juga menjadi kawin gitu, bukan jadi KI. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada saya memaparkan contoh menentukan PTKP. Mari langsung saja kita simak, teman-teman. Pada tanggal 2 Januari 2020, Amir menikah. Dia menanggung ibu kandung yang merupakan pensiun PNS dan adik kandung yang cacat mental. Lalu PTKP pada tahun 2020 seperti apa? PTKP-nya adalah TK garis miring 0. Kenapa? Karena pada 1 Januari, perlu diingat ya teman-teman, 1 Januari awal tahun, seorang Amir belum menikah, sehingga statusnya masih tidak kawin. Lalu untuk orang tua itu masih memiliki penghasilan, dan adik adalah saudara ke samping. Jadi adik juga tidak bisa menjadi tanggungan. Jadi status di sini tanggungannya itu 0, jadi TK 0. Lalu untuk contoh yang kedua, ada Anto dan Ani menikah dan dikaruniai 2 anak, kembar laki-laki. Namun karena mereka ingin memiliki anak perempuan, mereka telah mengambil dengan izin ya, ini maksudnya mengambil anak tetangganya bayi perempuan sebagai anak. Bisa dibilang berarti mengangkat anak gitu, anak angkat perempuan gitu. Udah dan tinggal bersama mereka tuh. Jadi sepenuhnya menjadi anak angkat bagi Anto dan Ani. Dan di sini Ani tidak bekerja. Nah, statusnya adalah K garis miring 3. K-nya itu dari kawin Anto dan Ani, lalu 3-nya dari tanggungannya, 2 anak kembar dan 1 anak angkat. Lalu contoh yang terakhir adalah papa seorang PNS menikah dengan karyawati PT Telkom yang bernama Pipi. Nah, anak mereka ada 4. Nah,
Statusnya apa? Statusnya adalah K garis miring 3. Kenapa? Kenapa K? Kenapa enggak KI? Nah, mari kita bahas. Nah, jadi di sini kan anaknya 4 nih. Padahal maksimal tanggungannya adalah 3. Jadi ya kita tulis maksimalnya. Tidak bisa lebih dari 3 gitu. Jadi tanggungannya ada 3, lalu penghasilan istri di sini kan dari satu pemberi kerja. Sehingga penghasilan tersebut bersifat final dan tidak akan digabungkan dengan suami. Jadi tidak berhak memiliki status KI ya teman-teman. Jadi statusnya menjadi status kawin saja. Tidak bisa menjadi status KI. Oke, selanjutnya ada tarif pasal 17 UU PPH. Nah, ini tarif pasal 17-nya itu terdapat 4 lapisan ya. Bisa dilihat teman-teman, yang pertama ada 0 sampai 50 juta, 50 juta sampai 250, 250 sampai 500, lalu 500 dan seterusnya. Nah, ini tarifnya ada 5%, 15 dan 25 dan 30. Nah, itu seperti apa? Maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, misal ini ada PHKP sebesar 20 juta gitu. 20 juta itu otomatis tarifnya dia menggunakan tarif lapisan pertama gitu, 5%. Jadi 20 juta dikali 5% sebesar 10 juta. Nah, jadi dia memiliki tarif pajaknya itu sebesar nanti 1 juta. Lalu apabila PHKP-nya 300 juta, nah 300 juta itu masuk berapa? Apakah masuk yang lapisan kedua? Nah, gini teman, hitungnya itu harus dari lapisan pertama, urut gitu. Jadi misalkan 300 juta ini, jadi 50 jutanya, 50 juta awal itu menggunakan tarif 5%. 50 juta dikali 5%. Itu, kalau nggak salah 2,5 juta ya teman-teman. Nah, lalu sisanya sebesar 250 juta itu menggunakan lapisan kedua sebesar 15%. Nah, itu nanti berarti 250 juta dikali 15%. Kalau tidak salah totalnya 37.500. Jadi totalnya besar 40 juta. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Hitungnya. Jadi apa ya? Urut dari lapisan pertama dulu gitu. Oke, sekarang yang terakhir saya akan memaparkan contoh dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, menghitung PPh kurang lebih bayar wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan, sumber dari pekerjaan. Oke, seorang M, namanya M Muhammad, mendapat gaji dan tunjangan sebesar sebagai PNS dosen setahun sebesar 500 juta. Pengurang penghasilan bruto selama setahun adalah 12 juta. Nah, ini data dari bukti potongan 1721A2. Ini potongan, bukti potongannya. Lalu Muhammad mempunyai satu istri dan 2 anak yang masih sekolah. Lalu Muhammad memiliki zakat mal sebesar 2 juta kepada masjid kampung yang belum terdaftar. Lalu Muhammad dipotong dikenai PPh pasal 21 dari kampus sebesar 75 juta 125 juta. Terbukti dari potongan 1721A2. Nah, hitungnya adalah penghasilan netonya. Penghasilan netonya adalah 488 juta. Nah, jadi ini bisa dibilang penghasilan netonya udah bersih ya teman-teman. Seperti yang tadi kan. Jadi 500 juta dikurangi penghasilan brutonya itu sebesar 12 juta. Nah, lalu kompensasi kerugian tidak ada, zakatnya tidak dimasukkan. Kenapa? Karena zakat tersebut diberikan kepada masjid kampung yang belum terdaftar. Jadi tidak dimasukkan ke tidak termasuk daftar yang kita bahas nanti ya teman-teman. Jadi penghasilan itu setelah zakat tetap 488 juta. Lalu PTKP-nya adalah 67.500 dengan status kawin garis miring 2. Lalu PHKP-nya dikurangi ini teman-teman jadi 420.500. Lalu PPh terutangnya 75.125. Lalu untuk kredit pajak, PPh dipotong pihak lainnya itu 75.125. Jadi gini teman-teman, PPh terutang itu dari ini PHKP. PHKP kan tadi kena tarif tuh, kena tarif yang udah kita hitung tadi dari awal. Nah, itu adalah PPh terutang. Nah, totalnya itu adalah 75.125 juta. Nah, lalu ternyata dia memiliki kredit pajak
bisa dibilang PPh yang telah dipotong oleh pihak lain gitu sebesar 75.125.125.125.000 gitu, sama dengan PPh terutang kita gitu. Nah, jadinya ya kosong gitu karena ternyata mendapat potongan dari pihak lain. Oke, langsung aja kita lihat contoh yang kedua biar lebih paham. Nah, di sini Dr. Diamond asli Purbalingga yang malas membuat pembukuan membuka praktik dokter gigi di Jakarta dengan omset setahun sebesar 4 M. Lalu tahun sebelumnya sebesar 3 M. Lalu norma perhitungan PH hitungnya untuk dokter di Jakarta adalah 50% gitu. Lalu Diamond belum menikah dan belum memiliki tanggungan kecuali ibunya. Jadi tanggungannya itu ibu cuma satu, lalu Diamond membayar zakat mal ke Lazis. Lazis itu udah sah ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di poin tadi. Lalu Diamond juga pernah dipotong PPh pasal 21, namun tidak final sebesar 15 juta. Lalu Diamond membayar angsuran sebesar 500 juta di tahun 2019. Nah, jadi perhitungannya seperti ini teman-teman. 4M, tadi dikali 50%, sebesar 2M, lalu kompensasi kerugian ternyata tidak ada, lalu zakatnya karena udah sah, jadi kita masukkan itu besar 40 juta, lalu penghasilan neto setelah zakat sebesar 1,96 M, lalu PTKP-nya kan K1, jadi dia, oh maaf teman-teman, ini saya salah nih, maksud saya sudah menikah, jadi K1, sudah kawin garis miring 1 itu tanggungan dari ibunya. Nah, lalu untuk penghasilan kena pajaknya itu dikurangi dengan hasil 1,901500. Lalu untuk PPh terutangnya menggunakan tarif tadi ya teman-teman, dihitung itu dengan total 515 juta. Lalu untuk PPh dia dikenakan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar 15 juta. Nah, itu dikurangi teman-teman. 515 juta 450.000 dikurangi 15 juta jadi sebesar 500.000 450.000. Nah, lalu pada tahun 2019 dia telah membayarkan sendiri PPh pasal 25 sebesar 500 juta. Jadi di sini PPh yang kurang lebih bayarnya itu sebesar 450.000 gitu teman-teman. Oke, pada slide selanjutnya contoh yang terakhir, seorang Anto tidak menyelenggarakan pembukuan tapi memiliki usaha percetakan dan memilih untuk tidak dikenakan PP 23/2018. Omset pada tahun 2019 sebesar 3M, lalu norma perhitungannya sebesar 23%. Tuan Anto telah menikah dan belum dikaruniai anak. Lalu beliau membayar zakat mal ke Lazis NU sebesar 10 juta. Lalu beliau juga telah dikenakan PPh pasal 22 tidak final sebesar 11.450.000. Lalu telah membayar angsuran sebesar 120 juta pada tahun 2019. Nah, ini soalnya mirip banget sama contoh sebelumnya, 690 juta dari 3M dikali 23%, lalu dikurangi zakat, lalu dikurangi PTKP-nya, lalu jadi dikurangi PTKP sebesar 58.500.000, jadi PHKP-nya sebesar 621.500.000. Nah, lalu PHKP tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang tadi yang sudah saya berikan contoh di awal, lalu PPh terutangnya sebesar 131.450.000. Nah, beliau dikenakan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar 11.450.000, lalu hasilnya adalah 190 juta gitu. Namun pada tahun 2019 ternyata beliau sudah membayar angsuran sebesar 120 juta. Jadi PPh kurang lebihnya sebesar 120 juta dikurangi 120 juta. Jadinya kosong teman-teman. Nah, kurang lebih segitu hasil dari kita mempelajari materi yang sudah saya jelaskan dari awal. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dengan jelas. Terima kasih buat atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan di masa pandemi ini. Selamat malam teman-teman.